Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan juga Umi Nida selaku pengasuh pesantren Super Kamil Arifan Fida, dan juga kepada Gus Awal, Gus Ahmed, yang Milan, Zara, dan juga kepada yang Kamila, dan juga kepada sedap guru-guru yang saya hormati, dan juga kepada teman-teman yang saya banggakan, dan juga kepada jajaran para pengurus, dan tidak lupa juga kepada kedua orang tua saya yang selalu mendukung saya dan juga keluarga saya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Masail al-Fiqih yang ke-8. Nah, jadi di sini itu dia itu membahas tentang ini ada sterilisasi sama MR atau menstrual regulation sama abortus. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas sterilisasi. Nah, jadi sterilisasi itu menyebabkan seorang wanita tidak dapat mempunyai anak lagi atau tidak dapat hamil lagi. Nah, pengertian sterilisasi itu tidak sama dengan infertilisasi. Nah, sama sterilisasi dia itu adalah kemandulan yang dia tuh caranya tuh disengaja. Lalu kalau infertilisasi, nah caranya itu tidak disengaja. Nah, biasanya dia tuh disebabkan oleh kalau dia tuh udah tua berarti karena menopause, tapi ada juga yang karena penyakit atau ya karena kelainan. Nah, habis itu motivasi seseorang melakukan sterilisasi itu yang pertama itu ada indikasi medis, yaitu akan berbahaya kalau sama si ibu tadi itu tuh hamil. Jadi dia tuh kayak ada penyakit berbahaya kalau sama si ibu tadi tuh hamil. Nah, contohnya tuh kayak penyakit jantung, penyakit ginjal, hipertensi, nah kayak gitu. Nah, habis itu yang kedua itu ada karena sosial ekonomi dan yang kayak mohon maaf karena kurang mampu atau karena gimana, nah kayak gitu. Habis itu karena permintaan sendiri atau nah contohnya dia tuh kayak ya udah dia tuh kayak nggak mau punya anak gitu, makanya dia tuh mensterilisasikan dirinya jadi nggak bisa hamil lagi. Habis itu cara-caranya caranya tuh ada dua, yaitu dengan cara radiasi, yaitu dia tuh merusak fungsi ovarium. Nah, lalu jadinya si ceweknya itu tadi, si cewek itu tadi akan menopause. Habis itu yang kedua tuh ada operatif, yaitu ada ovarektomi. Nah, jadi ovarektomi itu dia tuh kayak memiringkan ovarium dipiringkannya. Jadi efeknya dari ovarektomi itu sama seperti radiasi. Lalu yang kedua tuh ada tubektomi. Itu tubektomi adalah mengungkut seluruh tuba falopi. Nah, jadi dia tuh nggak bisa dilewati gitu si tuba falopinya. Habis itu yang terakhir ada ligasi tuba, yaitu tuba falop itu kan jalannya. Nah, jalannya itu diikat. Nah, karena diikat makanya si sel telur tuh tadi dia tuh nggak bisa lewat. Nah, makanya ya diikat gitu. Besok hukumnya sendiri dari semua ini, dari cara-cara ini baik yang aman atau yang tidak. Nah, itu semuanya itu dilarang dalam Islam. Karena dia itu mengakibatkan seseorang tidak dapat mempunyai anak lagi, kayak memutus keturunan gitu. Nah, itu nggak boleh. Justru yang kedua itu ada MR sama abortus. Nah, MR itu atau menstrual regulation. Nah, dia itu adalah istilah dalam bahasa Inggris yang kalau dalam bahasa Arab istilahnya itu ada wasailul idhadi. Itu adalah pengguguran kandungan yang dia itu masih muda. Nah, atau dia itu juga dia itu adalah apabila seseorang haidnya itu Nah, menstrual regulation secara istilahnya dia itu artinya itu adalah kayak menyetabilkan, bukan meneraturkan. Nah, seperti itu. Gimana ya? Ya kayak mengatur masa-masa haid gitu loh. Nah, tapi di sini, nah jadi dia tuh si janinnya itu akan digugurkan kalau si ceweknya tuh udah haid, kayak ada indikasi dia tuh udah nggak haid selama 2 minggu, telat 2 minggu, nah kayak gitu. Tuh berarti dia mbaknya kalau mengatur haidnya lagi, berarti itu namanya itu MR atau menstrual regulation. Terus yang kedua tuh ada abortus. Abortus atau aborsi, ya mungkin itu maksudnya. Istilah Arab itu ada iskotul hamli, yaitu adalah pengguguran kandungan yang dia tuh sudah bernyawa atau sudah tua. Nah, jadi dia tuh penggugurannya itu sebelum si janinnya tuh berusia 28 minggu. Ih, lama banget ya. 28 minggu berarti 28 bagi 4 7 bulan. Ya, sebelum dia berumur 7 bulan. Lama. Nah, jadi
mbah itu entah itu menstrual regulation, entah itu abortus. Nah, dua-duanya itu sama-sama pengguguran kandungan. Nah, habis itu ada motivasi yang membuat orang tuh melakukan antara dua ini, MR sama abortus. Yang pertama tuh ada indikasi medis. Nah, sama kayak ini. Nah, ya mungkin karena dia tuh ada penyakit, mengidap suatu penyakit yang berbahaya, terus mama dia tuh hamil, mengandung. Habis itu yang kedua itu ada karena sosial, yaitu entah ya kayak dia tuh malu kalau seumpama anaknya dia itu bukan dari orang lain, bukan dari suaminya. Habis itu kalau contohnya tuh kayak sama dia nggak dapat menghidupi keluarga dia kayak gitu, takut punya anak. Kalau gitu ya masalah uang lah, biasanya masalah ekonomi. Nah, habis itu ada hukum. Nah, hukumnya itu jadi Islam tuh memperbolehkan kita untuk mencegah kehamilan, tapi melarang menggugurkan kandungan. Nah, kenapa? Soalnya kalau menggugurkan kandungan itu nggak boleh, soalnya ya. Nah, jadi di antara dua ini yang lebih besar dosanya itu adalah yang abortus. Kenapa? Karena dia itu adalah menghilangkan nyawa seseorang. Nah, jadi kalau sama dia dihukum, maka jihadnya atau hukumannya itu sama dengan pembunuhan. Nah, kayak gitu. Nah, jadi dua ini sebenarnya itu bisa dilakukan kalau seumpama kecuali dalam suatu keadaan harus milih salah satunya antara ibu sama anak. Nah, jadi kalau seumpama ada pilihan yang yang direlakan antara ibu dan anak, maka yang direlakan itu adalah anak. Kenapa? Soalnya ibu tuh berhak hidup, itu lebih berhak hidup daripada si bayi gitu. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.